Ayo, coba share screen lagi ya. Okay. Thank you, Nah, Miss. oke, it's okay. Wait a minute. Oke, jadi sampai mana tadi di sini ya? Di sini ya. Oke. Nah, tadi sampai di bagian the dance competition would. Nah, di sini kan ada would-nya, ada would. Namanya would itu dia auxiliary atau dia to be pembantu. Nah, kalau dia seorang pembantu, would itu maksudnya pasif. Nah, kalau di sini dia itu kan modal. Kalau modal itu rumus intinya adalah dia harus pakai verb 1. Nah, itulah kenapa dia harus ditambah be dulu karena be itu adalah verb 1. Gitu. Held itu verb 3. Gitu. Baru Kalau ditambah. yang modal itu yang kayak gimana nih? Nah, modal itu yang seperti modal belum dapat ya? Modal Belum. itu yang kayak can, Lupa. will, terus Oh, may, oke. shall, would, kayak gitu-gitu. Ya. Nanti kita bahas modal ya. Kita bahas modal juga. Nah, sekarang kita hanya review aja ya, review aja. Nanti kita kayak mendalami bagian pasifnya, bagian modalnya, dan bla bla together-nya, oke? Oke. Nah, terus ini udah ya, komen yang sini. Sekarang kita komennya di sini. Nah, di sini, ini ya, can, ini kan I can learn it, oke? Can di sini itu adalah modal. Nah, itulah kenapa Miss tadi sering bilang bahwa modal itu plus verb 1. Karena ya ini, ya, modal plus bare verb. Jadi harusnya itu bukan I can learn it, but I can learn it from YouTube videos. Miss, kalau misal, tapi kalau misal dia adalah past ya, masa lalu, masa kita nggak ganti dia menjadi verb 2 gitu. Nah, yang diganti itu bukan verb-nya, tapi yang diganti adalah modalnya. Nah, kalau can itu kan present ya. Tapi kalau kita ganti menjadi could, nah ini masuk adalah modal verb 2 dari modal. Nah, tapi kita tetap di sini learn. Kita nggak boleh menggantinya lagi jadi learned. No, karena kita sudah punya penanda bahwa di sini adalah could. Oke, could itu adalah bentuk past dari modal can. Oke, yang diganti bukan kata kerjanya, tapi modalnya. Oke, sampai di sini clear? Modal. Clear ya. Oke. Oke. Nah, di sini yang saya nggak tahu ini artinya apa. My friends was attending me. What do you mean with my friends? Temanku menemaniku. Menemani. Oh, my friends was accompanying me. Iya, ya nggak apa-apa ya, oke. My friends was accompanying me. Okay. Terus apa lagi nih? Sampai di mana lagi? Oh, di sini harus pasif juga ya. The competition held online. Harusnya apa? The competition is atau kan udah lalu ya, berarti the competition. Ayo, to be-nya apa kalau sudah lalu? Udah pas, to be-nya pakai apa? Was held. The competition was held Online. Yeah, it's okay because the competition was held online. Juga bisa, it's okay. Ya, oke. Harusnya kayak gitu ya. Oke, sekarang udah lumayan ya masuknya. Oke, sekarang kita masuk lagi. Nah, dilihat ya ini I can harusnya gimana ya? Kamel? Can itu modal, berarti harus I can party. Iya, boleh diganti could, I could, tapi tetap participate. Ya, participate aja, nggak usah pakai ed. Participate. Without ed, ya. Oke, next. Oke.
we have not many time. Kata kerjanya harusnya we don't have many time. Oke, we don't have. Oke, di sini di mana nih? Nah, yang ini tipe ya, jangan sampai ditipu ya, jangan sampai typo ketika nanti kita writing ya, the competition. Oke, jangan sampai tipu ya. Oke, good. Ada yang perlu ditanyakan dari writingnya Kamel? Kalau penggunaan kayak yang pakai fortunately, gratefully itu ada gininya nggak peraturannya? Yang mana? Kata-kata fortunately, gratefully. Gratefully. Gitu. Oh. Ada aturannya nggak kayak? Atau bebas? Ada. Jadi nanti ada yang versi baku. Tapi sementara kan karena kita cuma kayak tensesnya aja, jadi nanti di bagian academic writing-nya tuh ada sendiri. Nanti itu kita harus nulis 250 kata, harus panjang, harus gimana. Nah, itu nanti. Oke, sekarang kita fokus di bagian tensesnya dulu ya, yang kita perbaiki. Oke, ya. Kalau yang gratefully, fortunately itu masih bisa. Tapi kalau gratefully itu kita coba untuk kasih kata selain gratefully. Ya, but sebenarnya kalau kayak gini kan ini bentuk tulisan informal. Nah, nanti itu kita menulis bentuknya formal. Nah, that's way nanti itu secara otomatis kita tuh tidak akan menulis pakai gratefully terus sesuatu yang bersifat informal, tapi kita akan otomatis kita akan nulis dengan formal. Kayak gitu. Oke. Terus nowadays ya, bukan nowadays tapi nowadays. Nah, ini kalau diganti jadi benar nih. Nih, kan? Nah, kalau dia kan di apa namanya? Kalau sini udah benar itu nanti dia nggak akan ada merah-merahnya gitu. Oh, itu ngaruh ya? Iya. Makanya saya suka ngetik ketika kayak gitu kan berarti kalau ada merah berarti ini typo. Oke, kayak gitu sih ya. Di apa ya, kayaknya harus di setting jadi bahasa Inggris. Nanti dia akan automatically bisa mana nih yang kata yang salah kayak gitu. Mana sih yang nggak sesuai kamus kayak gitu. Tapi Miss nggak tahu sih itu nge-settingnya di mana. Kayak ya udahlah ya. Okay, is there any questions for your writing? No. No, if you don't have any questions, let's move on. Okay, wait a minute, I will share the screen first. Can you see my screen, Kimmel? Yes, I can. Okay, you can see my screen. Now we will start from this one. Sampai simple past ya. Okay, sampai simple past. Is there any questions for simple past? No. No, okay. Apakah catatan rumus-rumusnya lengkap? Kayaknya lengkap ya, secara teoritis mah lengkap. Okay. I hope it's complete. Complete. Okay. Sekarang we will move to the simple future. Nah, simple future, ya, is the tenses that we use it for this future action. Jadi kita akan menggunakan simple future itu ketika kita mau membicarakan sesuatu yang akan terjadi di depan. Ya, yang akan. Oke, yang akan. Oke. Kamel sebelumnya udah dicatatin simple future belum ya sama Miss sebelumnya? Belum. Belum ya, oke. Simple future itu akan terjadi di sebelumnya. Di waktu nanti. Ya. Makanya simple future itu, look at this, dia ada jauh di depan sebelum masa sekarang. Ini masa sekarang ya. Nah, dia ada di depan jauh banget. Oke, tapi kita di sini yakin bahwa itu akan terjadi. Oke. Nah, simple future
yang paling sering kita gunakan itu, jadi gini, sorry Kamal, kan kita itu kan TOEFL IBT itu memang dia pakai structure ya, tapi tidak serumit ketika TOEFL ITP, karena kalau ITP memang yang ditekankan adalah structure, tapi kalau IBT karena dia sudah punya writing, speaking, dan bla bla bla, dia menjadi structure-nya itu tidak terlalu complicated ITP. Oke, jadi sebenarnya penggunaan dari tenses itu cukup lebih enak kita pelajari daripada kita menghafal rumusnya. Oke, yang penting itu key point-nya, bukan kita ngafalin rumus, right? Oke, gitu ya. Oke, di sini yang paling sering digunakan di simple future is the number 1, will plus verb. As you can see that will is modal. Will itu modal, ya. Will itu modal. Sama di sini, is it too difficult? No? No. No, oke. Will itu contoh dari modal. Contoh dari modal itu kan will, can, may, might, could, would, dan bla 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 together itu ya. Nah, seperti yang Miss tadi udah bilang, bahwa kalau modal itu dia harus bertemu dengan verb yang there atau best verb. Ya, verb satu yang tidak ditambah apapun. Dia nggak boleh, mau dia they, kalau they kan jamak tuh. Nah, kita biasanya kan nggak usah pakai s, tapi kan kalau kita she, kan kita pakai s tuh, she drinks kan. Nah, kalau dia ketemu modal, ya, misal she will drink gitu ya. Nah, itu kita nggak boleh bilang she will drinks, itu nggak boleh. Jadi kita harus bilang she will drink. Walaupun di depan itu adalah she. Oke, right, sampai di situ ya. Kita nggak boleh menambahkan apapun. Haram hukumnya apabila kita menambahkan s atau es sebelum di depan modal. Oke. Nah, ini tuh adalah salah satu dari rumus simple future. Nah, salah dua dari rumus simple future itu adalah be going to plus verb base verb. Be going to itu sama dengan will, sama juga dengan will ya, artinya akan. Contohnya adalah gini. Camelia is going to study English. Camelia, be-nya adalah is karena Camelia kan. Camelia is going to study. Base verb kan study ya, bukan studies ya. Walaupun yang belajar cuma Camelia, tapi karena dia bilang base verb, dia berarti menjadi study aja. Camelia is going to study English. Berarti itu sama aja artinya dengan Camelia akan belajar bahasa Inggris. Be going to itu sama dengan will artinya. Oke, be going to sama dengan will. Nah, oke. Itu adalah contoh dari simple future. Sekarang Miss mau nyampe ke be verb ing verb. Being verb. Nah, being verb itu dia jarang digunakan tapi dia bisa juga. She is singing. Cuman dia bikin kita nanti bingung, tapi ya kita nggak usah pakai yang ini dulu. Oke, kita pakai yang selanjutnya aja. Penggunaannya aja ya. A future, iya. A future action. A future action adalah action that will occur in the next time ya, di waktu yang lain. Nah, contohnya time signal-nya adalah tomorrow. Ya, besok. Nah, time signal yang kedua adalah the day after tomorrow. Ya, hari setelah besok. Atau from now. Sejak dari hari ini. Atau next. Nah, atau when. Oke, nah di sini. Ini contohnya ya. Ini sebenarnya contoh, ini yang contoh yang nomor 1, ini contoh yang nomor 2, ini contoh yang nomor 3.
Oke, number 1. I will call you tomorrow night. Berarti the meaning is saya Saya akan menelponmu bertemu besok. besok malam. Iya, besok malam. Berarti sekarang udah nelpon belum ya. Jadi dia pakai modalnya will call you tomorrow night. Oke, ini gampang ya. Ini seperti biasa aja. Nah, terus yang kedua, I am going to call you tomorrow night. Oke, artinya apa, Kamel? Saya akan menelponmu besok malam. Oke, nah ini I'm going to call you itu sama dengan akan juga ya, sama dengan will. Oke, dan the last one is I am calling you tomorrow night. Saya. Nah, kalau ini kenapa tadi Miss bilang ini nanti yang ini akan membingungkan Kamel karena di sini I am calling you. Berarti kan kalau kita nggak ngelihat tomorrow night-nya, bisa kita artikan bahwa ini itu adalah present continuous karena dia to be ketemu verb ing. Iya, jadi kita bisa mengartikannya adalah saya sedang memanggilmu, saya sedang menelponmu kan. Nah, tapi ketika kita melihat tomorrow night, time signalnya yang tomorrow night, automatically itu menjadi berubah. Dan itu akan menjadi saya akan memanggilmu besok malam. Sama juga dengan kayak gitu. Nah, itulah kenapa Miss bilang being verb ini jarang banget digunakan. Karena itu tadi, dia menjadi hambatan ketika kita melihatnya sebuah present continuous gitu. Kita kan kalau di sini doang kita ngelihatnya present continuous, tapi ketika kita ngelihat ke sini ternyata simple future. Ini adalah teknik untuk mengelabuhi kita. Oke. Miss, Tapi juara kalau penggunaan yang ketiga ini sama atau beda gitu? Kalau mau makainya itu will sama be going to tuh apa bedanya? Oke, ini kalau yang pertama dan kedua itu ya jelas ya karena will ya will gitu. Nah, kenapa sih kita harus menghadirkan be going to padahal artinya juga sama kayak will gitu. Jadi kalau di academic writing di bagian mana kita academic writing IBT ada, IELTS ada. Nah, kalau di academic writing we are not allowed to repeat the word. Jadi kita nggak boleh untuk nge-repeat, untuk terus-terusan menulis kata yang sama. Contoh kita ngomong will, di paragraf 1 kita ngomong will, di paragraf 2 kita ngomong will, kalimat ketiga kita will. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi, cara lain untuk menulis will adalah be going to. Kayak gitu. Itu penggunaannya ya. Boleh kamu pakai be going to, boleh pakai will. Tapi kalau di academic writing, kenapa sih kok harus menghadirkan dua-duanya? Karena kita menghindari repetition. Kita menghindari pengulangan kata yang sama dengan makna yang sama di satu paragraf yang sama. Kita nggak boleh menulis soalnya kayak gitu. Misal kita ngomong go. Di paragraf 1 kita pakai go. Ya, paragraf kedua kita nggak boleh pakai go lagi. Kayak gitu. Misal kita pakai get ya. Sering kan kita pakai get gitu kan ya. Get. Di paragraf kedua kita harus ganti get menjadi obtain. Di paragraf ketiga kita ganti get menjadi apa? Selainnya lagi receive. Nah, itulah kenapa IBT, IELTS itu mengharuskan kita itu punya banyak vocabularies. Karena itu kita dilihat dari cara kita writing, dari cara kita speaking, itu bagaimana kita bisa tidak menggunakan kata yang sama. Gitu. Oke. Nah, penting bagi kita untuk tahu makna yang sama dengan kata yang berbeda. Itu penting banget. Ya. Berbahaya apa bahasa Inggrisnya? Dangerous. Dangerous.
Kata selain berbahaya apa? Kata selain dangerous. Yes, harus sampai sekecil itu. Hazardous. Bahaya. Kayak gitu. Jadi kita setidaknya kita mempunyai satu kata yang sama dengan arti satu kata berbeda dengan arti yang sama. Gitu. Ya. Itulah kenapa Miss langsung di hari pertama ketika kita bertemu langsung Miss kasih oret-oretan itu banyak banget kata vocabularies karena kita akan bermain di vocabularies. Gitu ya. Tapi kalau misal Kamel mau belajar mandiri, bisa dengan kayak gini Kamel. Jadi Kamel nih baca-baca ya, kalau pagi gitu, baca artikel dari CNN, ya CNN atau apalah gitu ya, artikel berbahasa Inggris. Kemudian kalau misal Kamel tidak mengerti satu atau dua kata, nah itu silahkan bukan cari bahasa Indonesia dari kata tersebut, tapi cari bahasa Inggris dari kata tersebut, sinonimnya. Nah itu cara untuk memperbanyak kosakata dalam waktu yang dekat. Oke, tapi kalau kita cuma mencari kata ini artinya dalam bahasa Inggris, kita mentok cuman tahu bahasa Indonesianya. Ya, jadi kita harus mencarinya dalam bahasa Inggris. Terus Miss, kalau udah dicari dalam bahasa Inggris sinonimnya, but we don't understand about the meaning, ya udah kalau gitu lihat bahasa Indonesianya sekilas, tapi tetap yang dihafalin adalah bahasa Inggrisnya. Oke. Okay. Is it enough? Yes. Ya, gitu ya. Itu sekilas tentang vocabularies. Nah, dulu. Nah, sekarang di present perfect. Oke. Oke. Yang tadi lu jelas atau semakin tidak jelas karena semakin banyak rumusnya? Bukan nggak jelas sih, kayak bingung. Campur. Oke, coba nanti ketika kita writing aja ya. Oke, tapi biar tidak campur, maybe I would like you to translate it into English. Nah, ini memang kalimat sederhana, tapi berawal dari kalimat sederhana ini kita bisa merubah ini menjadi tulisan. Oke, come on. Siapa namanya? Kamel, number 1. Paman uncle ya? Yes, uncle. My uncle is nelayan, sailor. Fisherman. Oh, fisherman. Yes. My uncle? My uncle is a fisherman. Okay, great. Number 2. Now he Okay, do you have now I don't know the translate. Now he is going to sea. Okay, BTW, I will tell you that melaut is sailing. What? Sailing. Coba. Okay, will this one di chat ya, coba di chat. Okay. Sailing. Now he is sailing. Okay, good. Kenapa harus he is sailing? Karena it continues. Iya, good. Nah, gitu dong. Yuk, number 3. Dia akan pulang minggu. He will back home. He will back home next week. Okay, great. Number 4.
Dulu, before my uncle sailed with my grandpa. Oke, sailed. Apa verb 2 dari sail? Sailed. Dulu. Kalau dulu apa dulu? Dulu apa? Iya, berarti bisa kita bilang long time ago, my uncle melaut. Tapi kalau dulu berarti sailed with my grandparents. Grandparent ya. Miss. Yes. Berarti itu nggak pakai was ya? Oh, kan dulu. Kan sekarang sudah tidak bersama kakek kan. Sekarang pamanmu masih melaut, tapi sudah tidak bersama kak. Oke. Nggak pakai was ya? Nggak usah pakai was, langsung pakai sailed. Kan verb 2 langsung. Ya. Kalau dia pakai was, nanti dia jatuhnya jadi apa? Past Nominal. continuous. Iya. Iya. Sekarang coba number 5. Oke. Nah, tunggu. Number 4, kalau kamu mau pakai was, terus kamu bilang sailed, my uncle was sailed, nanti jatuhnya dia akan menjadi pasif. Remember, was kan to be. Sailed itu kan bentuk dari verb 3-nya juga dari sail. Jadi nanti pamanku akan apa kalau melaut berarti di laut. Iya, jadi nanti dia akan jatuhnya jadi pasif. Jadi kita pakai aja sailed. Oke. Get a point? Okay, number 5 right now. Sekarang kalau sekarang dia berarti tensinya apa? Always. Present. Oke. Now he always sail alone or with cousin. Now he always sail alone or with my cousin. Oke, sekarang Miss tanya, sail atau sails? He sails. Sails ya, harus pakai S ya, karena dia adalah kebiasaan sekarang. Oke ya, number 4. Number 9, number 6. Number 6. He has his own little ship, small ship. Oke, small ship ya, oke, atau small boat ya. Oke, next. Oke, good. Oke, going better. Oke, sekarang kita analyze it. Nah, oke ya. Ini kita masukin kata gitu ya. Kamel. The simple present, past, and future. Choose a word from the box. Oke, sepertinya ini harus kita PR-kan aja ya. Ini kita PR biar kita material banyak ya. Ya. Oke, one minute. Coba Miss screenshot dulu ya. Ini screenshot kelihatan nggak? Nggak. Oke, sudah ya. Nah, ini yang kemarin. Terus, nah ini. Oke, sekarang kita coba slide yang kedua ya. Kita akan coba lagi. Oke, Kamel, are you ready? Yes, Miss. Yes, oke. Wait a minute ya.
One minute. Kok jadi nggak ada? Can you see mas? Okay. Ya, this is tenses. Tenses, ya, ini yang kayak tadi ya. Ini cuma review aja ya. Menunjukkan waktu terjadinya suatu peristiwa. Komponennya adalah present, past, future. Nah, kalau future itu yang akan datang, kalau past future itu yang rencana gagal. Ya, contohnya adalah I wish you were here. Saya berharap kamu ada di sini. Berarti rencananya gagal. Berarti intinya adalah dia tidak ada di sini. Kayak gitu. Oke? Ini adalah Oke. Kamel? Yes. Oke. Time, ya. Yang seperti yang kita tadi pelajarin ya, bahwa ada 3 pembagian waktunya. Yang tadi adalah ada present, waktu yang sekarang yang ditunjukkan sama garis yang begini doang tadi. Nah, terus yang di belakangnya begini berarti dia adalah past. Kalau yang di depannya dia adalah future. Oke, jadi kita punya 3 pembagian tenses berdasarkan dari waktu. Oke, kalau yang present dia verb 1, dia pakai verb 1. Nah, kalau yang past kita tahu kalau dia adalah verb 2. Dan kalau future tadi kita baru belajar bahwa dia pakai will, yang which is itu adalah modal, dan ke verb 1 atau bare verb atau base verb. Base verb tadi ya, verb baku yang tidak ditambahin s ataupun es. Nah, even sesuai dengan kejadian, tenses itu dibedakan menjadi simple, ya, continuous atau perfect. Oke, kalau simple ya we are know. Simple itu seperti apa ya? I am studying. No. I am student. Nah, kalau continuous berarti kayak I am studying, she is studying ya. Intinya adalah be plus verb ing. Oke. Nah, kalau perfect beda lagi. Kalau perfect itu kejadian yang kita belum tahu kapan berakhirnya. Udah dimulai dari zaman dulu, tapi sampai zaman sekarang masih ada, masih belum berakhir. Itu namanya perfect. Nah, perfect, penanda perfect itu adalah have plus verb 3. Ada have-nya. Oke, ada have-nya. Plus verb 3. Oke. Aku di perfect ini sering. Perfect ini sih saya sering bingung. Di perfect ya, di bagian perfect. Oke, nanti kita berarti kita mempelajari lebih paham dari perfectnya ya.
Oke, berarti kalau present, past, future, continuous bisa ya? Lumayan Masih bisa, ya lebih bisa daripada yang perfect. Perfect. Okay, now let's move on to additional verb. Nah, ini yang additional. Gak usah lihat yang ini dulu. Oke, nggak usah lihat yang atas dulu. Lihat yang pasif dulu. Ini yang penting. Pasif itu yang be plus verb 3. Plus verb 3. Oke, Kamel? Be plus verb 3. Yang tadi kayak tadi apa sih kita contohnya ya? Oh, the competition was held. Nah, B-nya itu was. Kenapa was? Karena terjadinya dulu kayak gitu ya. Was. Kemudian hold. Nah, verb 3 dari hold adalah held. Berarti the competition was held. Nah, itu berarti sudah menjadi kalimat pasif. Oke. Right. Oke. Oke, nah nama-nama tenses ya. Sepertinya pasti Kamal sudah ngeh nama-nama tenses, just nama-nama. And this is ini yang paling ribet ya. This is paling ribet. Sorry, Miss, my internet connection is bad. Oh. Oke. That's why kamu tidak bergerak-gerak. Oke, I will wait for you. Sudah? Have done di internet? Sorry, Miss. Kamu sudah bisa dengar suara Miss? My internet connection. Oke, internetnya ya, that's okay. Kalau sekarang udah bisa? Internetnya, is it okay? Udah, Miss. Udah. Okay. Nah, tadi oke. Ini udah dicatat belum ya? Rumus ini? Kamel? Oke, kalau belum bisa capture aja nanti Miss kasih lihat di kita ya. Oke, yuk. Nah, ini you have been know about this one. Subject verb agreement itu maksudnya adalah ketika kamu harus bertemu dengan I am atau I was ya. Nah, terus kemudian verb 1 harus ada es atau s-nya. Nah, kayak gitu ya. Oke. Maybe it's clear for this. Yes. Sorry. Nah, ini example of 16 tenses-nya. Ini sebenarnya lagu sih. Hah? Apa ya? Ini sebenarnya lagu. For your information, this is a song, but I can't sing this song. Ya, apa ya? I sing a song, I'm singing a song. Kayaknya gitu-gitu deh. Tapi, but I can't sing buat this song. Ini tuh kalau anak-anak di Pare atau anak-anak yang kecil-kecil begitu, cara mereka untuk menghafalkan 16 tenses itu dengan cara membuat dia sebagai lagu. Kayak gitu. But yeah, it's not too important for you juga sih ya. Sebenarnya that's okay. Nah, ini adalah yang paling penting ya, Camelia. Now, please look for the formula of each tense and make your own sentence.
Oke, kita mempelajari teori itu mudah, but how to deliver it for writing is another story ya. Kalau kita cuma lihat screen, ya kita merasa oh ya just gitu doang. But when someone asks us to write about it, ya we can write it sometimes. Nah, sekarang oke. Tadi kan sudah Miss ada satu assignment ya. Nah, Miss akan kasih satu assignment lagi, tapi remember, selalu writing ya. Why? Because musuh kita sekarang sedang kayak writing gitu. Jadi kita harus banyak-banyak writing. Nah, kalau kemarin kan Kamel nulis kira-kira berapa kata? Nggak tahu. Hitung. Nah, itu kan cuma kayak satu paragraf gitu ya. Kita tingkatkan lagi menjadi 2 paragraf ya, Kamel ya. Jadi lebih banyak 2 kalinya. Oke? Nah, the topic, kalau itu kan topiknya tentang pengalaman gitu ya. I want you please make maybe about online learning. Online learning. Ya, pembelajaran online seperti ini. And please make your own story, make your own words. Oke, sekitar 2 paragraf. And we will try to check it again. Oke, selain PR yang tadi ada PR yang ini. Oke, jadi kita ngebut dua-duanya, right? Oke, sampai di sini clear? Clear. Oke, Miss nggak membatasi kamu mau pakai tenses yang mana. Yaps, Miss tidak membatasi tensesmu, but yeah, just do it. Oke, right? Remember that modal harus bertemu dengan modal bertemu dengan Verb 1. Iya, verb 1 yang tidak ditambah apapun ya. Oke, good, right. Oke, now maybe we should